Ibu Sarma, Bapak Apengkwe, dan Bapak David Leo untuk membacakan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 144 dan 145. Nanti Ibu Sarma Matius 12 ayat 1 sampai 21, nanti Bapak Apengkwe. Matius 12 ayat 22 sampai selesai ayat 50, nanti Bapak David Leo. Sekarang kita berdoa dulu. Silakan Mbak Naomi yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan dibuka Mbak Naomi. Terima kasih Bu Cinta. Suara saya sudah terdengar. Kurang keras. Iya. Terima kasih Bu Cinta. Ya, Ya, jelas. shalom. Shalom Ya, Pastor Paul. Shalom Bu Ana. Shalom ibu-ibu dan bapak yang ada di Zoom dan YouTube. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan pujian penyembahan, dan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pastor Paul. Engkau berkati, juga urapi beliau Tuhan, biarlah firman yang disampaikan, biar menjadi rema buat kami, dan menjadikan kekuatan bagi yang lemah, serta memberikan kelegaan pada kesesakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih Naomi. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 144 dan 145. Nanti Ibu Sarma yang akan membacakannya terlebih dahulu. Silakan dibuka Bu Sarma. Shalom Ibu Cinta. Shalom Bu Sarma. Oke, baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, yang hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir. Yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita tidak seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.
Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan semarak dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Silakan Bapak Apengkwe dari Matius 12 ayat 1 sampai 21. Oke, saya lanjutkan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu."
dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu, hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah, terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar, nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya bangsa-bangsa berharap. Ya, terima kasih Pak Pengkue. Silakan diteruskan oleh Bapak David Leo, ayat 22 sampai 50 sampai selesai. 22 sampai 50. Iya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul pengulur setan ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus,
Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi tidak mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Terima kasih Pak David Leo. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paul Zhang yang berjudul Buluh yang Terkulai. Silakan Pastor. Ya, shalom semua, haleluya, firman Tuhan selalu baru. Setiap pagi bagi kita semua yang setia menanti-nantikan dan menantikannya di dalam cinta agape, ya. Karena akan jadi rema nanti. Nah, saudara, luar biasa sekali firman Tuhan, ya. Di hari-hari ini kita mendengar orang mencaci maki Sambo, bahkan orang Kristen ikut mencaci maki, ya, dengan segala hoax-hoaxnya, ya kan. Kemarin yang Putri itu ya, waktu Putri Sambo itu tampil pertama kali, oh itu palsu, itu diserupakan itu. Sekarang ditangkap polisi, saudara. Orangnya sama tuh ya. Nah itu diserupakan apa enggak tuh ya? Itu jangan-jangan diserupakan juga tuh ya. Terus ya orang berlomba-lomba untuk ikut mencaci maki, seakan-akan belum cukup ya kehancuran yang dialami oleh keluarga Sambo. Lebih kasihan, dua-duanya kasihan, saudara. Dua-duanya kasihan. Apalagi kalau bertobat, ya. Kalau tidak bertobat, ya tanggung sendiri. Tapi enggak bertobat, sebenarnya juga kasihan, saudara. Saudara pernah lihat ada orang yang bikin salah, tapi dia enggak bertobat, saudara. Kasihan, saudara. Dia bikin salah, bukannya bertobat, malah tambah edan. Kasihan, saudara. Contohnya siapa? Saya, saudara. Suatu ketika saya tahun 2010 saya sudah bikin salah, saudara. Bukannya saya bertobat, saya malah nantangin Tuhan, malah tambah gila, tambah rusak, saudara. Sebetulnya orang ini kasihan, saudara. Kalau saya tengok saya di masa lalu, kenapa hati saya bisa kasihan sama si Sambo dan keluarganya? Saya ngalami perasaan itu kayak seperti apa, saudara? Ya, ketika saya di dalam kejayaan saya, saya kemudian semena-mena, saya hancur, ya, dan semua orang mencaci maki saya, dan sudah hancur, masih difitnah pula, masih diomongin, masih dibikin hoax yang karu-karuan, anak-anak saya ikut nanggung, saudara. Saya ngalamin itu, saudara, sehingga saya punya rasa kasihan itu. Saya menengok diri saya sendiri, banyak ngalamin. Dan Anda memutuskan untuk mempunyai belas kasihan atau untuk rasain lo, saya juga ngalamin lo. Ada orang yang begitu ya, kalau dia ngerasain, begitu ada orang sama-sama jatuh, rasain lo. Artinya Anda belum berdamai. Artinya Anda belum berdamai dengan masa lalu Anda yang jatuh itu, saudara. Hati-hati, karena itu akan menjadi benih-benih busuk di dalam buah pelayananmu.
buah-buah pertumbuhan imanmu. Sehingga ketika katanya buahnya molek saudara ya. Kalau mangga itu molek, ranum, manis, sempurna. Begitu saudara belah, pak, dalamnya busuk saudara. Tengah-tengahnya busuk, banyak belatungnya. Ya, ketika ada orang jatuh, terus Anda jatuh loh. Itu pertanda ya, ada sesuatu yang salah di hatimu, saudara. Saya ulangi ya, saya ulangi. Anda pernah jatuh, dan kemudian ada orang yang jatuh sama seperti Anda, lalu ketika jatuh itu Anda merasa marah dan Anda senang dia jatuh juga seperti Anda, saudara. Hati itu saudara bersuka cita, rasain loh. Walaupun saudara sudah berbahasa rohnya mahir, waduh sudah, kalau les bahasa Jerman itu saudara levelnya udah C2 itu saudara ya, bukan cuma A1, A2, udah C2 itu levelnya udah tinggi sekali. Ya kalau bahasa Belanda itu nivonya sudah native speaker. Wah, Anda itu bukan dari Roh Kudus ya. Anda belum berdamai. Anda belum didamaikan dengan Tuhan Yesus. Artinya Anda belum terima keselamatan. Serius saudara. Itu pertanda. Itu alert. Ting, 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 lampu merah buat Anda. Kalau Anda ada orang jatuh, Anda senang. Kalau musuhmu jatuh, Anda senang. Waktu saya dengar Saifuddin lontang-lantung di Amerika, hati saya nangis saudara. Goblok ini orang, kenapa nggak telepon saya? Saya ajarin caranya. Sampai istrinya nggak karu-karuan di sana itu ya. Jadi kerja serabutan, nggak karu-karuan, anaknya terbengkalai di Indonesia. Saya marah saudara. Goblok ini orang, kenapa sombong sekali nggak mau telepon saya. Masalahnya di blok telepon saya sama Saifuddin saudara. Ya. Waktu saya dengar ada sahabat, ada orang yang jahatin saya jatuh saudara. Dan saya pernah berteman baik dengan orang ini. Hati saya ikut hancur saudara, ikut marah. Saya tahu rasanya jatuh itu seperti apa saudara. Apalagi jatuh yang sampai jatuh ya. Semua orang ikut mencaci maki, bahkan kalau bisa ikut nginjek saya, orang nggak tahu apa-apa ikut nginjek saya saudara, kalau bisa. Itu kan dialami Sambo sekarang ini saudara. Nggak tahu apapun, Anda nggak tahu apapun ikut nginjek dia saudara. Iya kan? Makanya itu fansnya si Kamarudin pengacara hoax itu kan. Anda nggak tahu apapun, berapa banyak Anda sering kali ngeliat orang jatuh, Anda nggak tahu apa-apa, ikutan ngomong, seakan-akan lebih tahu dari, ya kan? Anda nggak tahu yang terjadi di sana. Kenapa saya ikut ngomong? Saya sedang menetralisir. Saya kasih tahu Anda, ya kan? Bahkan lawyernya saja tidak tahu apa yang terjadi di sana. Hoax terus sudah ngomong. Ya, waktu ngomong itu bukan putri, itu dipalsukan, diserupakan, ditembakkan hoax lagi saudara. Katanya sekarang ditangkap juga orang yang sama itu, jangan-jangan diserupakan juga, ya kan? Tapi intinya saudara, banyak orang jatuh pengen ikut nginjak saudara. Padahal Anda kenal nggak? Enggak kan? Anda nggak kenal sama Sambo kan? Itu contoh, ini contoh Sambo di depan mata. Ini kan setiap hari kita, setiap hari internet, ya the web, the world web, the world wide, apa itu web world wide web itu www itu ya, itu menampilkan kepada Anda seluruh dunia ada di dalam genggaman Anda di handphone, dan Anda ketik ikut memaki, ya ikut misu-misu tanpa Anda ngerti apa sebenarnya terjadi. Sebetulnya di hari itu Anda sedang ngasih tanda. Roh Kudus sedang kasih tahu Anda, hati-hati dengan jempolmu, jangan-jangan jempolmu sedang mengingatkan bahwa engkau belum lahir baru. Ketahuan. 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 Iya. Anda harus jujur. Apa yang Anda statementkan di dalam media sosial itu, jangan-jangan cermin dari Anda belum lahir baru loh. Anda senang kalau orang hancur, saudara. Jangan-jangan Anda belum lahir baru loh. Firman Tuhan berkata, jangan beria-ria di atas penderitaan musuhmu. Nggak boleh. Jangan beria-ria ketika musuhmu jatuh, kata Daud. Nggak boleh, saudara. Jangan-jangan Anda belum lahir baru loh. Ketika Anda senang ketika musuhmu jatuh. Iya kan?
Ketika Saul mati, ya, Saul ini kan jahat sekali sama Daud. Daud itu nangis, saudara, meraung, saudara. Ya, menangisi Saul, menangisi anaknya Saul, Yonatan. Coba bayangin, saudara. Itu orang yang punya cintanya Tuhan di dalam hatinya. Dia seorang algojo. Daud ini algojo, saudara. Senggol bacok. Ya, ketika hal-hal yang dia harus survive untuk hidup, dia senggol bacok. Tapi dia punya cinta Tuhan. Dia tidak rela ketika orang yang diurapi Tuhan, walaupun orang diurapi Tuhan ini jahat sama dia. Jatuh, saudara, dia nangis. Dia nggak ketawa terbahak-bahak, saudara, nggak senang. Saudara, saya senang ketika beberapa hamba Tuhan itu jatuh, yang orang-orang fitnah saya itu jatuh. Itu saya senang. Enggak, saudara. Apakah Tuhan senang ketika Anda hancur? Enggak, saudara. Tadi Daud bilang ya, apakah manusia? Apakah manusia? Ya. Sehingga engkau mempedulikannya, saudara. Apakah manusia sehingga engkau mempedulikannya? Saudara tahu Tuhan mau ciptakan manusia, ya. Untuk menciptakan manusia, dua orang manusia, Tuhan bereskan dulu bikin universe, saudara. Bikin alam semesta, bikin galaksi, bikin tata surya, saudara. Untuk menyokong kehidupan manusia. Saudara menyadarikah bahwa Tuhan membuat semuanya itu, saudara? Mana tadi ya? Loh, kemana kau hilang? Nah, ini. Ya, saudara. Tetapi yang manusia ini yang hanya satu titik debu di alam semesta ini, saudara. Dia begitu sayang. Cintanya itu pada setiap pribadi, bukan kolektif, saudara. Tapi kepada setiap person. Makanya Tuhan bilang perumpamaan pun dicari. Satu hilang pun dicari, saudara. Apakah Anda termasuk orang-orang yang sedang tertunduk lesu, ya, yang sedang tak berdaya? Kenapa Tuhan tidak mencari aku? Aku nih kenapa Tuhan, kenapa nggak cari aku? Tanya Tuhan mencari yang hilang. Iya, karena kamu tidak memberikan dirimu dicari. Ya kan, kamu terus bersembunyi. Kamu terus melarikan diri dari Tuhan. Kamu terus menutup diri. Kamu terus mengatakan tidak kepada Tuhan. Enggak, aku nggak begitu. Iya, tapi perbuatanmu, sikap hatimu, respon-responmu, itu menandakan demikian. Dan Tuhan nggak bisa tolong karena dia tidak bisa memaksa. Dia selalu ada dimanapun, saudara. Nah, dia buluh yang terkulai. Buluh itu gandum gitu, terus patah gitu, kena angin itu kan. Itu nggak akan dipatahkan, saudara. Sumbu yang pudar itu nggak akan malah, sumbu yang sudah kotor itu nggak akan malah, udah, matiin aja, udah. Remang-remang, enggak, dibersihin, saudara. Ya, saudara. Dia begitu sayang sama kita. Dan dia ngajarin sama kita. Ya, supaya kita jangan ikut menghancurkan sesama kita ketika dia jatuh. Apalagi ketika dia sudah bertobat. Apalagi ketika dia sudah menyesali. Tapi banyak ya, saudara, ya. Karena hatinya sebenarnya dipenuhi kebencian. Makanya saya bilang itu alert buat saudara. Alertnya, saudara. Hati-hati, itu lampu merah. Ketika Anda memutuskan untuk seperti itu, tandanya Anda belum lahir baru. Ada buluh yang terkulai, patahin sekalian sama saudara. Ada sumbu yang pudar, padamkan sekalian. Mati aja lu sekalian, lu mampus. Artinya Anda belum lahir baru loh itu. Hati-hati loh. Anda belum punya cinta Tuhan Yesus di hatimu loh. Ketika Anda suka, ketika musuhmu jatuh. Ayo ngaku loh. Ngaku.
Kalau Anda lahir baru, cinta itu ada di dalam hatimu, engkau akan sedih. Ya, dan engkau akan mendoakan. Makanya Tuhan bilang, doakanlah musuhmu. Itu bukan klise, saudara. Kalau hatimu melimpah dengan cinta, terus tiba-tiba musuhmu jatuh, Anda bilang, oh Tuhan, tolong dia, Tuhan, kasihan. Next level ya, next level, saudara. Anda yang tahu, saya nggak tahu. Cuman dari komentar-komentar jempol Anda yang ketak-ketik-ketak itu, yang ikut mencaci maki orang yang sudah jatuh ketimpa tangga, dari situ saya tahu Anda belum lahir baru. Ya. Dari situ kita ngerti, saudara, Anda belum lahir baru. Ya, memang orang yang mengkritik saya, orang nggak apa-apa, saudara. Tapi orang yang ikut mencaci maki saya hidupnya susah. Apakah saya senang? Enggak, saudara. Kasihan amat ya kamu ya. Itu saudara, kasihan. Karena saya tahu, saya bodoh, jatuh, ya di dalam kegelapan itu saya masih nggak ngerti, Tuhan, apa salahku Tuhan? Masih nggak ngerti, banyak orang sampai sana. Mengapa? Karena memang matanya sudah digelapkan, saudara. Matanya digelapkan supaya nggak bisa lihat terang, supaya tubuhnya ini diserahkan pada iblis sehingga jiwanya selamat. Karena ada pertobatan di situ. Nah, hari-hari ini pertunjukan gratis. Itu adalah tes hati Anda, saudara. Ya, ini adalah tes hati Anda. Ya kan, cerita Sambo ini kan tes hati Anda. Anda senang ketika mereka keluarga hancur. Oh, tapi kan keluarga pikir, oh iya kita juga kasihan, saudara. Dengan keluarganya Brigadir J kasihan. Ini hanya pembanding ya. Tapi dalam kehidupanmu sehari-hari, ketika kakakmu jatuh, ketika musuhmu jatuh, ketika sesama pelayan Tuhan jatuh, hatimu senang? Atau hatimu, jangan pura-pura saudara, Anda harus jujur. Ketika tetanggamu hancur, kamu senang? Hati-hati Anda belum lahir baru. Ya, dan saat itu sebetulnya satu pertanda, kalau kamu mati saat itu kamu nggak masuk surga. Serius saudara ya, karena kamu tidak punya cinta, kamu tidak punya belas kasihan di situ. Jangan bohongi dirimu sendiri saudara. Next level ya, saya lagi ngajari Anda next level ya, Anda bukan bayi ya. Sudah 2 tahun ikut embun pagi ini saudara. Desember tanggal 31 ini saudara 2 tahun loh ya ikut embun pagi. Lihat, perhatikan jempolmu, hasil ketikanmu, hasil statementmu. Nggak ada produk, lihat hatimu. Seneng nggak? Ya. Makanya waktu ada orang yang ikut mau ngatain si Joshua Tewu itu ya, tak marahi ya saudara ya. Mau ikut memojokkan. Ini orang sudah jatuh, jangan kamu injak lagi. Tak marahin saudara. Dari situlah saya tahu kamu itu bukan, kamu itu masih. Jangan senang ketika musuhmu jatuh saudara. Sebab Tuhan sudah yang menghukum dia, ketika kamu senang Tuhan menghukum dia, sebenarnya orang akan senang ketika Tuhan menghukum kamu. Kalau saya sih soalnya pernah ngalami ya, mungkin karena saya pernah mengalami, jadi lebih mudah buat saya saudara. Saya pernah mengalami hancur, dan saya tidak menyadari kesalahan saya. Dan begitu saya sadar, saya bilang, aduh Tuhan kok saya nggak tahu kesalahan saya sendiri ya. Nah, banyak orang jatuh nggak tahu salahnya apa loh saudara. Ya, dan saudara beria-ria. Oh, jangan sampai nanti Anda yang ngalami sendiri. Bagus kalau Anda ngalamin dan bertobat. Masalahnya Anda belum sempat ngalami, lagi beria-ria, Anda mati saudara. Masuk neraka. Beneran saudara. Saya malah langsung to the point aja. Mau menghakimi, enggak menghakimi, itu beneran. Hatimu tuh penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Seorang pembenci itu kan pembunuh. Mana ada pembunuh masuk surga, saudara? Enggak ada. Saudara jangan berpikir sekali selamat tetap selamat versimu itu ya. Itu salah, saudara, enggak begitu. Sekali selamat tetap selamat, tetapi selamat yang bagaimana? Anda pernah selamat enggak masalahnya? Anda pernah selamat enggak masalahnya? Jangan-jangan Anda belum pernah selamat loh. Artinya Anda belum pernah lahir baru. Sehingga
Hati yang jahat, pikiran yang busuk itu masih ada. Lihat, kelihatannya polesannya, buahnya molek, saudara. Begitu dibelah, belatung semua dalamnya bagian tengahnya, saudara. Ya kan? Ada jalur-jalur belatungnya lagi. Waduh, itu saya kalau udah makan begitu, saya bisa nggak jadi makan semuanya, saudara. Bisa tak singkirkan semua, langsung keliengan, saya langsung pusing, saudara. Kriuk-kriuk. Itu kalau ngeliat orang berkeriapan begitu tuh saya pusing ya. Puyeng kalau ada berkeriapan begitu. Aduh, jangan sampai Anda adalah buah yang seperti itu, saudara ya. Buahnya harus sehat, harus segar, karena buah yang baik tadi Tuhan ngajari ya. Buahnya baik, Anda katakan pohonnya baik. Buahnya nggak baik itu pohonnya nggak baik. Jangan sampai buahmu itu kelihatannya bagus, begitu dibelah dalamnya busuk semua. Karena artinya memang pohonnya nggak baik juga, walaupun itu saya kan belajar pertanian. Mengapa ada pohon buahnya banyak yang busuk? Ya, pohonnya nggak baik, saudara. Pohonnya nggak sehat. Kalau pohonnya itu sehat, buahnya kan sehat, saudara. Nggak akan mudah hama atau penyakit itu masuk ke dalamnya. Nggak akan mudah kalau pohonnya itu sehat, saudara. Ya, pohonmu sehat nggak? Akarnya sehat nggak? Pokok anggurnya itu benar nggak? Pokok pohon itu sehat nggak, saudara? Hati-hati, saudara. Jangan sampai Anda ketemu ilusi Tuhan, Anda seakan-akan sudah hebat sekali, ternyata Anda melek, Anda lagi di neraka. Jangan sampai, saudara. Anda melek, Anda lagi di Hades, lagi di sel, di orang mati. Jangan sampai, saudara. Tiap hari, ya, logos itu adalah cermin bagi Anda. Ya, Anda harus jujur. Apakah Anda hidupnya, ya, berkenan sama Tuhan? Tahu nggak? Tahu kita, saudara, sebenarnya. Cuman kan kita nggak mau jujur, kita menipu diri kita sendiri. Begitu kita tahu hati kita nggak aletheia. Aletheia itu penting. Dari aletheia itu kamu akan bisa tahu semuanya. Kemurnian hati itu mesti wah, itu untuk memurnikan hati itu, aduh, itu bisa berdarah-darah, saudara. Waduh, nggak sanggup. Masalahnya kan cuma tinggal kamu rela nggak diproses sama Tuhan sampai aletheia itu supaya Anda hatinya murni. Sehingga tadi Anda lihat ketika lihat bulu yang terkulai, Anda kan hatimu akan berbelas kasihan. Ketika ada sumbu, ada apa? Sumbu yang pudar itu ya, nyalanya, sudah kan penuh dengan belas kasihan. Saudara, hatinya selalu mudah digerakkan oleh agapenya Tuhan Yesus. Bukan kayak orang melankolis, ada ya tipe orang melankolis yang gampang kasihan. Bukan ya. Orang melankolis itu gampang kasihan sama orang ya. Nah, itu bukan belas kasihan, beda. Kasihan itu piti, ya, gampang piti, bukan ya. Belas kasihan itu mercy, bukan piti. Ya. Bukan kasihan amat loh. Sambil menghina. Kasihan amat ya, kasihan. Terus nangis-nangis, kasihan begitu ya. Bukan. Belas kasihan. Karena orang-orang yang belum bertobat ya, dia gampang kasihan, kasihannya itu piti. Tapi dia juga pendendam. Ketika kasihannya itu dia ternyata tidak berbalas, dia jadi dendam, saudara. Ya, ketika orang-orang yang melankolis itu bukan melankolis itu orang-orang yang pendiam, terus banyak merenung gitu ya. Itu ada orang-orang tipe melankolis yang gampang kasihan sama orang. Tetapi orang-orang ini begitu kasihan sama orang-orangnya dia bertepuk sebelah tangan, kasihannya itu, dia kan jadi dendam loh, saudara. Akan jadi kemarahan dan dendam, diintim-intim, celakain kamu, saya celakain kamu. Itu bukan belas kasih, itu namanya piti, saudara. Ya. Dan orang ini biasanya perlu berdamai, dia kasihan amat lu. Terus dia mau tolong nih, karena kasihan kan. Mau tolong enggak? Enggak, sudah. Maka tak balas. Saya kasihan sama kamu tidak balas, kamu tak injak sekalian kamu. Itu namanya piti. Tapi mercy, dia penuh dengan belas kasihan, dia berhati-hati ketika menolong, ketika dia menolak pertolongannya pun nggak apa-apa. Ikhlas, saudara. Bukan lemah. Wah, beda. Kalau orang melankolis, kasihannya, pitinya itu lemah. Karena dia nggak punya ketegasan di dalam hatinya.
Tapi orang yang punya mercy, dia tahu, iya, enggak, dia tolong, enggak, dia tahu kapan sampai ulurannya kapan dia stop. Karena dia punya mercy di dalam hatinya, bukan pity, saudara. Ya, harus bedain tuh. Oke, buluh yang patah terkulai tak diputuskan, sumbu yang pudar nyalanya tak dipadamkan, kepala yang tertunduk lesu akan ditegakkan. Apakah Anda hari ini tertunduk lesu? Apakah buluh yang terkulai? Apakah Anda sumbu yang pudar nyalanya datang sama Tuhan juga? Kalau Anda terima itu, Anda bisa melakukannya. Apa yang Anda terima, Anda bisa teruskan ke orang lain. Sama seperti saya. Saya terima apa dari Tuhan Yesus, saya bisa kasih orang. Kenapa saya bisa begitu? Dulu saya pity sama orang. Tapi kemudian saya sekarang jadi mercy. Ya, karena saya menerimanya dari Tuhan. Bukan karena bawaan pity. Beda. Saya punya mercy dari Tuhan. Maka saya bisa kasih mercy ke orang lain. Kalau Anda nggak punya, bagaimana Anda bisa kasih ke orang lain? Anda harus punya dulu. Anda punyanya pity. Ya kasihnya pity. Kalau Anda punya mercy, Anda kasih mercy. Yang paham katakan amin, next level. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, cinta.